Halo teman-teman semua, selamat datang di channel KPIA Hadis 2024. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu peran komunikasi dalam mengembangkan ekonomi umat. Ekonomi umat merujuk pada kesejahteraan ekonomi komunitas muslim. Penguatan ekonomi umat sangat penting untuk membangun masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Sebagai umat Islam, kita semua memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memperkuat keimanan dan ketakwaan kita, tetapi juga untuk membangun ekonomi yang kuat dan mandiri. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa outline, yaitu yang pertama, pentingnya ekonomi umat, yang kedua, hadis-hadis yang terkait dengan kesejahteraan ekonomi, yang ketiga, teknik-teknik komunikasi yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan ekonomi umat, dan yang keempat tentu saja contoh penerapan nyata dari tokoh-tokoh inspiratif dalam komunitas muslim. Yang pertama, pentingnya ekonomi umat. Ekonomi yang kuat adalah dasar bagi kesejahteraan sosial. Dengan ekonomi yang stabil dan berkembang, umat Islam dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. Ekonomi umat yang kuat juga memungkinkan adanya kontribusi yang lebih besar terhadap kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan, serta meningkatkan solidaritas dan kohesi sosial dalam komunitas. Peran ekonomi dalam menjalankan ibadah seperti zakat, infak, dan sedekah yang menjadi pilar penting dalam membantu saudara seiman yang membutuhkan. Yang kedua, hadis yang terkait. Di sini ada beberapa contoh hadis yang relevan dengan tema yang kita bahas. Contoh hadis yang pertama tentang pentingnya bekerja dan kesejahteraan ekonomi. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya, seseorang yang bekerja untuk menghidupi keluarganya adalah berjuang di jalan Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga adalah bagian dari jihad atau perjuangan di jalan Allah, sehingga mendukung pentingnya upaya ekonomi. Contoh hadis yang kedua diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis ini menekankan pentingnya memberi dan mandiri secara ekonomi daripada hanya menerima. Contoh hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Tirmizi yang artinya, barang siapa yang menjual barang dengan jujur dan adil, maka Allah memberkahi jual belinya. Nah, hadis ini menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Yang ketiga, teknik komunikasi ekonomi. Teknik komunikasi ekonomi melalui strategi komunikasi untuk penguatan ekonomi umat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, edukasi ekonomi. Yang kedua, kolaborasi dan jaringan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir, transparansi dan kejujuran. Di sini kita akan membahas satu persatu dari yang pertama, edukasi ekonomi. Yang dimaksud dengan edukasi ekonomi adalah mengadakan seminar, workshop, dan pelatihan yang berfokus pada pengelolaan keuangan, kewirausahaan, dan investasi. Contohnya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda-pemudi muslim untuk memulai usaha sendiri, atau membuat konten edukasi yang mudah diakses seperti artikel, video, dan infografis mengenai tips and trik dalam mengelola keuangan pribadi dan bisnis. Yang kedua, kolaborasi dan jaringan. Artinya, mendorong kolaborasi antar usaha kecil dan menengah dalam komunitas muslim untuk saling mendukung dan memperkuat jaringan bisnis. Atau bisa membangun platform atau forum online di mana para pengusaha muslim dapat berbagi pengalaman, peluang, dan tantangan yang mereka hadapi. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Artinya, menggunakan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi mengenai peluang usaha, tips bisnis, dan berita ekonomi terkini. Atau bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi website yang khusus untuk mendukung ekonomi umat seperti marketplace,
untuk produk-produk muslim atau layanan konsultasi keuangan. Dan yang terakhir, transparansi dan kejujuran. Yang dimaksud adalah mengedepankan transparansi dalam transaksi bisnis dan pengelolaan keuangan. Hal ini termasuk memberikan laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, atau mendorong praktik bisnis yang jujur dan adil sesuai dengan ajaran Islam, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya integritas dalam bisnis. Yang keempat, contoh penerapan. Kita ambil studi kasus salah satu tokoh muslim, yaitu Syekh Muhammad Al-Amaudi. Syekh Muhammad Al-Amaudi adalah seorang pengusaha kaya raya asal Ethiopia yang banyak berinvestasi di berbagai sektor ekonomi di negara-negara muslim. Ia dikenal dengan aktivitas filantropinya yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Metode Syekh Al-Amaudi ini menggunakan pendekatan bisnis yang berbasis syariah dalam semua investasinya. Ia juga sering berkomunikasi dengan pemimpin komunitas dan masyarakat untuk memahami kebutuhan mereka dan bagaimana investasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang maksimal. Contoh penerapannya melalui investasinya di bidang infrastruktur, pertanian, dan industri. Syekh Al-Amaudi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian lokal. Selain itu, ia mendirikan yayasan yang fokus pada pendidikan dan kesehatan untuk mendukung kesejahteraan jangka panjang masyarakat. Setelah membahas materi tadi, di sini ada 5 soal pilihan berganda yang akan kita jawab bersama-sama. Langsung saja soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan ekonomi umat? A. Kesejahteraan ekonomi komunitas muslim. B. Pengelolaan keuangan negara. Atau C. Perdagangan internasional antar negara muslim. Jawabannya adalah A. Kesejahteraan ekonomi komunitas muslim. Soal yang kedua, apa peran komunikasi dalam pengembangan ekonomi umat? A. Menghambat penyebaran informasi. B. Menyebarkan gosip dan rumor. Atau C. Membantu edukasi, kolaborasi, dan penyebaran informasi yang bermanfaat. Jawabannya adalah C. Membantu edukasi, kolaborasi, dan penyebaran informasi yang bermanfaat. Soal nomor 3, salah satu strategi komunikasi untuk penguatan ekonomi umat adalah A. Menutup akses informasi. B. Mengadakan seminar dan workshop. Atau C. Menghindari penggunaan teknologi. Jawabannya adalah B. Mengadakan seminar dan workshop. Soal nomor 4, hadis mana yang menekankan pentingnya bekerja untuk keluarga? A. Seorang yang bekerja untuk menghidupi keluarganya adalah berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. B. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Abu Dawud. Atau C. Berjihadlah kau di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Jawabannya adalah A. Seorang yang bekerja untuk menghidupi keluarganya adalah berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Soal yang terakhir, nomor 5. Syekh Muhammad Al-Amaudi terkenal karena A. Menghindari investasi di negara-negara muslim. B. Kegiatan filantropinya dan investasi di berbagai sektor ekonomi negara-negara muslim. Atau C. Semua jawabannya benar. Jawabannya adalah B. Kegiatan filantropinya dan investasi di berbagai sektor ekonomi negara-negara muslim.